Halo sahabat wirausaha, pernah nggak ngerasa meskipun bisnis kamu lagi naik daun, tapi kok malah keuangannya mengalami kemunduran? Apa yang salah ya? Padahal penjualannya nggak pernah lebih baik dari saat ini. Nah, bisa jadi masalah ini muncul karena nggak bagusnya pengelolaan arus kas di perusahaan kamu. Seringkali pemilik usaha malas mengecek kelancaran arus kas sehingga laporan yang dihasilkan nggak akurat. Akibatnya, tanpa sadar, bisnis perlahan mengalami kemunduran. Loh, kok serem banget ya? Gimana dong cara menghindarinya? Tenang, di podcast kali ini, saya Suara Madina bakal mengajak sahabat wirausaha semua untuk ngebahas pentingnya mengontrol kelancaran arus kas, sekaligus cara terbaik dalam melakukan manajemen arus kas. Nah, untuk membahasnya, di sebelah saya saat ini sudah ada wirausaha perempuan berpengalaman yang akan jadi narasumber kita. Beliau adalah Mbak Desi Nurmalasari, co-founder dan juga CEO dari Karya Nusantara, sebuah perusahaan agregator dan konsolidator produk-produk UMKM lokal yang sekaligus juga menjadi pendamping dalam hal standarisasi dan akses pasar. Oke, langsung aja yuk kita akan sapa. Halo Mbak Desi, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Mbak, baik, alhamdulillah. Baik ya, semangat banget nih untuk membagi informasi ya buat sahabat wirausaha. Harus semangat terus. Oke, nah Mbak Desi atau panggilannya Mbak Eci nih ya. Mbak Eci, kalau kita bahas tentang arus kas, ini memang kan jadi salah satu unsur penting dalam berbisnis. Sebagai CEO Karya Nusantara tentunya kayaknya udah terbiasa dan udah kenyang banget nih Mbak bahas ini ya. Nah, dengan segala hal tentang perputaran arus kas. Tapi kenyataannya masih banyak banget nih teman-teman sahabat wirausaha yang belum ngerti apa sih kira-kira bedanya antara arus kas dan juga profit dalam bisnis dan mana yang lebih penting. Oke, jadi emang untuk arus kas sama profit itu beda banget Mbak. Jadi kadang kita jadi pengusaha cuman taunya profit gitu ya. Tapi ada juga hal yang penting yaitu arus kas. Jadi arus kas ini adalah memperlihatkan atau mencerminkan berapa sih jumlah uang yang masuk dan jumlah uang yang keluar. Jadi dengan adanya arus kas, nah kita bisa melihat seberapa liquid atau seberapa cair uang yang ada di usaha kita. Nah, beda sama profit Mbak. Kalau profit itu kan berapa sih penjualan kita dikurangin sama biaya-biaya, dapatlah profit atau margin gitu ya. Nah, kita usaha profit atau margin belum tentu uangnya ada. Bisa jadi kayak gitu. Oh, jadi agak berbeda juga nih ya. Beda antara profit sama arus kas gitu. Jadi kalau kita ingin sehat perusahaan, maka kita harus mengatur arus kas. Begitu. Kalau berbicara tadi pertanyaan aku mana yang lebih penting, kira-kira arus kas kah atau profit nih? Mana ya? Dua-duanya penting Mbak. Karena kita bisnis juga pengen mendapatkan profit. Nah, tapi profit ini bisa jadi kan nggak dipakai, bisa jadi dipakai langsung gitu ya, sehingga arus kasnya bisa jadi negatif karena digunakan nih misalkan untuk pembelian gitu. Tapi di sini dua-duanya penting. Profit kita pengen tahu memang kita dapat untung atau enggak, arus kas itu juga harus positif gitu. Nah, kalau misalnya nih, berarti kan sahabat wirausaha termasuk aku udah makin tahu nih perbedaan antara arus kas dan juga profit. Yang paling pentingnya adalah bagaimana nih untuk mengelola arus kas dengan cara yang baik dan juga tepat. Oke, saya cerita pengalaman Boleh, saya sendiri boleh aja banget. ya, Nah, biar sebagai contoh gitu ya. Sebagai contoh ya. Jadi kalau misalkan gimana sih caranya mengelola arus kas? Nah, pertama itu mungkin kita nggak bisa langsung, kalau orang-orang yang baru pertama mulai usaha, mungkin nggak bisa langsung bisa tahu arus kasnya seperti apa. Jadi awal kita usaha, kita harus sudah mulai memetakan dulu. Nah, nanti baru kita selanjutnya yang memonitoring. Jadi mungkin kalau kita istilahnya, kalau saya nih bisnis online misalkan ya, 3 bulan pertama tuh saya belum memonitoring banget deh, masih ngeliat nih, uangnya tuh kapan masuk sih, uangnya itu kapan keluar sih gitu ya. Kayak di marketplace nih Mbak, di online itu uang itu nggak langsung kita terima. Jadi kalau misalkan Mbak nih pesen sama saya atau pesen di marketplace, pesen baju, pesen tas gitu ya, terus barangnya Mbak terima. Nah, saat Mbak klik, walaupun Mbak udah transfer, uangnya itu nggak masuk ke kita, nggak masuk ke penjual. Ada prosesnya lagi? Tapi masuknya masih ke marketplace-nya. Setelah Mbak terima barangnya, kalau Mbak klik tuh, kan biasanya suka ada notif tuh, tolong klik pesanan diterima. Kalau diklik, baru bisa uangnya masuk ke kita. Nah, tapi kan banyak juga pelanggan itu nggak langsung ngeklik.
diem Nggak aja, aware nggak gitu aware ya. terus cuek-cuek aja gitu ya, gitu. Kecuekan itu sebenarnya kita menunggu gitu ya. Di situ Karena kita barang udah nunggu. terima, tapi kita belum terima duit gitu betul. ya. Biasanya ada jeda waktunya. Itu masing-masing marketplace beda-beda. Ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, tergantung lah beda-beda. Nah, sedangkan nih Mbak, kalau barang udah keluar, kita ini kan perlu untuk nge-restock lagi persediaan. Gitu ya. Nah, disitulah makanya kita harus memonitoring untuk kapan sih uang itu masuk, kapan sih biasanya uang itu keluar gitu. Dengan cara ya banyak hal sih, kita cek misalkan kapan sih penjualan yang paling banyak gitu. Terus kalau penjualan banyak berarti saya harus nyiapin persediaannya kapan sih. Terus biayanya juga kapan, apa aja nih biaya-biayanya. Kita petakan nih biaya mana yang harus sekarang dibeli, harus bisa deh 3 hari lagi beli, nunggu uang masuk gitu. Sebenarnya bukan marketplace aja sih Mbak. Jadi contoh lainnya nih, kita juga di sini menjalankan bisnis yang project. Nah project itu tuh jarang banget, kayaknya hampir nggak ada deh. Misalkan pesen langsung bayar full, nggak ada tuh. Yang ada Jarang banget sih. ya jarang banget lah. Yang ada tuh dia bayar DP dulu. Atau bahkan nggak ada DP tapi bayarnya Udah nanti bisa ya. 1 bulan atau 2 minggu tergantung si perusahaan kliennya gitu. Oke. Nah sedangkan untuk kita menjalankan pesanan tersebut kan kita butuh uang ya. Nah itu makanya kita harus cermat sekali memonitoring arus kas ini. Oke, nah tadi kan kita udah bahas lebih rinci juga nih terkait dengan pengelolaan arus kasnya. Nah biasanya juga dalam dunia bisnis gitu ada yang dinamakan cash cycle ya, alias siklus kas. Katanya nih penting juga ternyata Mbak Eci pengelolaan untuk arus kas. Cuma banyak yang masih bingung kalau cash cycle alias siklus kas ini apa sih? Terus juga bedanya kalau biasa kita kan sering dengar kayak cash flow ya. Nah itu bedanya apa sama cash flow? Oke, jadi begini, kalau cash flow itu arus kas tadi Mbak. Nah kalau cash cycle itu sebetulnya adalah keberlanjutan dari kalau kita mau monitoring cash flow gitu. Jadi cash cycle itu adalah Jadi cash flow dulu baru cash cycle, begitukah kalau atau? kita mau memonitoring cash flow kita secara baik, kita harus tahu cash cycle kita. Oke. Gitu. Cash cycle itu gini Mbak, saya contohin aja ya, ilustrasiin. Cash cycle itu tuh satu kali kita bikin arus produksi atau persediaan. Misalkan nih perputaran persediaan kita, misalkan kalau kita mau bikin persediaan itu butuh waktu 2 minggu misalkan. Karena kan kalau produksi dari beli bahan baku, produksi, finishing, packing, dan lain sebagainya sehingga siap dijual itu kan perlu waktu. Nah itu disebut dengan cycle-nya itu. Jadi kita melihat dari produksi, setelah produksi nanti dijual. Nah dijual itu tuh dapat uangnya lagi tuh kapan? Gitu. Jadi kita melihat dulu siklus kita untuk memenuhi persediaan. Sebenarnya perdagangan juga bisa sih, cuman perdagangan agak lebih simpel karena biasanya uang masuk, dapat bisa beli langsung, nggak usah nunggu waktu persediaan. Proses gitu ya. Iya, tapi kalau misalkan kayak produksi agak lebih menjelimet nih Mbak, karena memang kita harus melihat satu kali siklus produksinya itu tuh kapan, sehingga kita bisa tahu nanti kita bisa jualnya kapan. Kenapa kita perlu tahu kayak gitu? Karena kita tahu nih ada yang namanya sebutan istilahnya kayak grace period lah ya. Ibaratnya misalkan 2 minggu kita tuh nggak bisa dapat uang karena 2 minggu itu adalah proses produksi. Setelah itu baru kita misalkan dapat uang karena kan ada barang jadinya baru bisa dijual kayak gitu sih. Nah itu berarti dalam bentuk contohnya ya. Semoga ini sudah makin dipahami nih sahabat wirausaha. Nah tapi apa nih yang menjadi poin yang harus kita lakukan supaya perputaran siklus kas ini juga bisa terus meningkat secara positif? Ataukah mungkin juga ada hal negatifnya juga Mbak dalam siklus kas ini? Iya, nah itu kalau misalkan kita tidak memetakan siklus kas kita, kita nggak tahu nih kapan biasanya uang itu kita terima banyak, uang itu kita terima sedikit, pasti nantinya kita akan kesulitan ketika kita mau bayar-bayar. Pasti gitu ya. Contohnya nih, iya, misalkan nih, kalau saya misalkan balik lagi di marketplace ataupun di project, saya tahu nih tanggal-tanggal yang memang biasanya orang banyak beli. Oke, terus saya kasih jeda nih, orang banyak beli misalkan di akhir bulan sampai minggu awal, ya karena tanggal gajian lah. Ya. Orang jarang beli itu pertengahan bulan.
tanggal tua gitu ya. Iya. Nah, makanya saya kasih aturan nih sama tim. Oke, pertengahan bulan kita produksi karena waktu produksi kita itu 2 minggu sehingga akhir bulan kita bisa jualan gitu. Nah, itu kalau kita sudah memetakan, terus kita tahu nih, oh berapa sih uang yang kira-kira masuk siklus usaha, terus biasanya biayanya berapa. Nah, itu akan lebih memudahkan kita gitu dalam memonitoring dan jangan sampai kas itu negatif. Banyak sekali memang cerita-cerita teman-teman saya juga pas belanja uangnya nggak ada. Itu karena ya udah cuman iya jualan saya banyak, jual habis dapat uang langsung belanja, habis dapat uang langsung belanja. Kayaknya emang budayanya begitu nggak sih Mbak? Iya. Atau salah strategi gitu Salah ya? strategi itu akhirnya pas mau gajian lah uangnya nggak ada. Lah kemarin belanja dulu padahal misalkan bisa nanti dulu deh belanjanya tunggu dulu misalkan sampai habis gajian atau seperti apa. Jadi kita harus tahu tanggal-tanggal pasti uang banyak keluar, biaya banyak keluar. Nah itulah kurang lebih. Itu harus dipikirin juga nih ya untuk menjadi seller ataupun buyer itu penting banget gitu ya Mbak. Nah tapi sahabat wirausaha kalau boleh saya rangkumkan juga nih supaya bisnis kita tetap lancar keuangannya, maka sangat penting buat kita nih untuk mengelola arus kas alias cash flow-nya juga. Dan cara yang paling penting untuk dilakukan adalah monitor secara rutin. Tadi yang sudah disampaikan juga oleh Mbak Eci untuk pengeluarannya dan juga pemasukan bisnis kita biar arus kasnya ini tetap sehat gitu. Jadi sekarang mungkin waktunya juga nih untuk Mbak Eci untuk bisa kasih closing statement atau katakanlah seperti tips ya Mbak untuk teman-teman wirausaha perempuan lainnya. Silakan Mbak Eci. Oke, yang pertama kita paling penting dalam pengelolaan keuangan adalah pisahkan dulu keuangan bisnis dan keuangan pribadi. Terus yang kedua tadi setelah kita pisahkan, kita rutin mengecek arus kas secara rutin. Terus yang ketiga, kita tahu mana mengklasifikasikan biaya-biaya, mana biaya yang urgent banget, harus sekarang, bisa 3 hari lagi, bisa bulan depan gitu kan. Jadi menganalisa gitu. Yang keempat, kita harus memahami cash cycle kita gitu. Dan yang kelima yang paling penting, kita tetap harus melakukan selalu evaluasi. Karena mungkin beda-beda tanggal, beda-beda waktu, terus beda-beda bisnisnya juga agak beda nih. Kita harus evaluasi apakah sudah betul, sudah tetap positif, tetap kebayar semua atau belum. Nah ini yang akhir nih yang menarik misalnya untuk evaluasi. Tadi kan juga Mbak Eci menyampaikan bisnis kan beda-beda ya. Kadang ada yang dalam penjualan atau misal hal lain marketplace katakanlah seperti itu. Nah biasanya hasil evaluasi dari mereka itu seperti apa sih Mbak? Kalau mau cerita-cerita pengalaman yang Mbak Eci sering temui gitu. Ya, jadi kalau evaluasi itu bisa kayak gini Mbak. Ternyata misalkan nih, saya tuh nggak bisa nih kalau menerima pesanan dalam jumlah yang gede banget dengan waktu yang lama, misalkan gitu. Jadi kalau kita udah tahu kemampuan kita, nah kita bisa yaudah deh kita akhirnya nerapin SOP ke bisnis kita. Boleh ada yang PO tapi maksimal 1 bulan, misalkan gitu. Kalau kita evaluasi, kadang-kadang kan kalau nggak evaluasi terima tapi ujung-ujungnya nggak bisa dibayar gitu kan nggak boleh juga ya kayak gitu karyawan sama tim produksi kayak gitu sih. Baik, terima kasih banget Mbak Eci sudah memberikan informasi yang berharga nih buat sahabat wirausaha semua. Oke sahabat wirausaha, mulai saat ini mari kita lebih cermat lagi ya dalam mengelola uang yang keluar masuk dalam bisnis kita. Jangan sampai ada pengeluaran yang tidak perlu atau mungkin pengeluaran yang tidak tercatat. Dan juga jangan sampai nih saat kita mau belanja kantong keuangannya malah kosong. Jadi jangan hanya fokus mengejar profit saja, sebab meskipun profitnya besar tapi manajemen arus kasnya buruk, ini bisa saja keuangan bisnis kita juga berujung nggak sehat. Akhirnya investor dan juga pemberi dana untuk pengembangan bisnis malah semakin menjauh. Itu tadi gambaran pentingnya arus kas dan juga siklus kas dalam bisnis kita. Untuk belajar lebih banyak, simak ya video-video lainnya di website kita berikut ini. Cerdas berbisnis, cerdas finansial. Bye!